Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin fil ibadatin dalalah wa kulla dalalatin fin nar wa na'udzu billahi minan nar. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Berdirinya ana di sini insyaallah untuk menyampaikan muhadharah singkat yang bertema bahaya fanatisme golongan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sungguh cobaan yang menimpa kaum muslimin tidak hanya terpusat di satu titik khusus saja, namun juga menyebar luas hingga ke pendidikan. Mereka, kaum kafir, menggunakan segenap unsur dan sarana untuk merubah akidah, akhlak-akhlak dan nilai-nilai dari Islam. Sehingga pada akhirnya mereka yang menjadi sarana dari rencana-rencana syaitan ini berada di puncak kegembiraan, yang dimana mereka menganggap bahwa diri mereka berada di puncak, berada di atas kegembiraan yang berada di atas kemajuan yang sangat hebat. Maka dari itu, sungguh para ahli maksiat dari kalangan kaum muslimin dewasa adalah korban dari pendidikan yang salah ini, yang menjadikan mereka hanya mementingkan dunia dan melupakan akhirat mereka. Pendidikan ini semenjak awal menghendaki kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan bagi kaum muslimin. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wadda katsirum min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kufaran hasadam min indi anfusihim." Yang artinya, sebahagian besar dari para ahli kitab menginginkan agar kalian kembali ke dalam kekafiran setelah kamu beriman. Karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri. Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-109. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hal ini menjadikan kaum muslimin diremehkan oleh para penyuruh kesesatan dan tokoh-tokoh kekafiran, yang dimana karena rasa meremehkan ini mereka memecah belah kaum muslimin menjadi golongan-golongan dan partai-partai. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, kullu hizbim bima ladaihim farihun, yang artinya tiap-tiap golongan membanggakan apa yang ada pada golongan mereka. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah syaitan mengetahui tempat-tempat kebinasaan yang sebagaimana diketahui oleh rezim Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian mereka saling mewasiatkan dari satu kepada yang lainnya untuk melakukan pengerusakan, kemudian menggiring manusia menjadi kelompok-kelompok kecil yang pada akhirnya tenggelam di dalam perpecahan dan fanatisme golongan. Namun para ribiyun atau orang-orang yang selamat berkat karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mereka kini menghadapi arus besar hizbiyah atau fanatisme golongan, yang mana arus ini menancapkan taringnya pada tubuh suatu umat, kemudian mencabik-cabiknya dan mencerai-beraikannya sehingga tidak dapat dipersatukan kembali. Kemudian para ribiyun ini mengatakan kepada para manusia, marilah kita menuju Islam dengan pemahaman salaful ummah
yaitu orang-orang pertama yang mengikuti, yang masuk agama ini dari kalangan Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka sebaik-baiknya hingga hari pembalasan kelak. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, Ahlussunnah tidak dinisbatkan dengan satu nama. Yang maksudnya di sini, mereka tidak dikenal di tengah-tengah masyarakat dengan suatu nama yang kemudian menjadi identitas bagi pengikut jalan ini. Ahlussunnah juga tidak melakukan suatu amalan khusus pun yang sejalan dengan namanya. Yang mana apabila mereka melakukan ini, maka itu akan menjadi simbol bagi mereka, dan ini adalah peribadatan khusus, dan ini adalah suatu bencana besar dalam peribadatan. Namun adapun peribadatan secara total, maka si pelaku tidak akan dikenal di tengah-tengah masyarakat dengan satu nama di antara nama-nama ibadahnya, melainkan mereka tidak mengikuti mereka tidak menggunakan suatu isyarat pun, suatu bentuk ataupun pakaian dan juga metode-metode yang dibuat-buat. Apabila ditanya mengenai syekhnya, mereka menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ditanya mengenai thariqahnya, mereka menjawab ittiba, mengikuti dalil. Jika ditanya mengenai pakaian khususnya, mereka menjawab pakaian taqwa. Jika ditanya mengenai tujuannya, jika ditanya mengenai mazhabnya, mereka menjawab menjadikan sunnah sebagai hakim. Jika ditanya mengenai tujuannya, mereka menjawab mereka menginginkan wajah Allah. Dan jika ditanya mengenai nasabnya, mereka menjawab abi al-Islam la abi siwahu idza iftakharu biqausin aw tamimin. Ayahku adalah Islam dan aku tidak memiliki ayah selainnya. Jika mereka membanggakan nasab dengan Qais dan Tamim, maka aku dengan Islamku. Ma'asyiral muslimin yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, karena beliau telah mengungkapkan apa yang selama ini bergejolak dalam hati kita. Beliau mengatakan, sesungguhnya keadaan yang menimpa kita saat ini dikarenakan atau diwariskan oleh firqah-firqah atau golongan-golongan yang sebelumnya telah ditawan dan dibelenggu oleh hizbiyah atau fanatisme golongan, dan nafas-nafasnya dibebani oleh beban-beban sirriyah atau aktivitas yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Mungkin ini saja yang dapat Anda sampaikan. Syukran wa jazakumullahu khairan ala husni ijtimaikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.